maka bergetarlah bumi yang mengguncang mereka. Kemudian datanglah petir-petir yang menyambar mereka, serta keluar suara yang menggelegar, sehingga akhirnya mereka meninggal dengan 3 azab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari kisah-kisah para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk mereka. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muhtadi. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Serta tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah-kisah dari para nabi kecuali ada pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kisah yang akan kita bahas kali ini adalah kisah seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya kepada kaumnya di negeri Madian. Menurut riwayat Al-Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasas Al-Anbiya, bahwasanya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam adalah salah satu dari 4 nabi yang bersuku Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa nabi yang bersuku Arab diantaranya adalah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qasasul Anbiya bahwasanya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam tinggal di suatu daerah bernama Mu'an, di mana Mu'an adalah suatu daerah di ujung negeri Syam yang menuju ke daerah Hijaz. Adapun penyebutan Madian sebagai tempat Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam karena nasab beliau kembali kepada kabilah Madian. Memang terdapat banyak tempat yang memiliki sebuah nama, akan tetapi karena banyaknya suatu kabilah yang menempati tempat tersebut, maka tempat tersebut lebih dikenal dengan nama kabilah tersebut. Sebagaimana Mu'an yang lebih dikenal dengan nama Madian, karena banyaknya orang-orang dari kabilah Madian tinggal di tempat tersebut. Terdapat 3 kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka menyembah berhala berupa pohon yang disebut Al-Aikah. Kedua, mereka menghalangi orang-orang yang ingin mendatangi Nabi Syu'aib untuk mendengar dakwahnya. Ketiga, berbuat zalim kepada orang lain. Mereka mengurangi timbangan, mengambil harta orang lain, dan menarik pajak tanpa ada timbal balik sama sekali kepada orang-orang yang lewat di kampung mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang kaya dan tidak kekurangan ya teman-teman. Namun tetap saja mereka mengambil harta orang lain dengan kezoliman. Ketika kaum Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam semakin parah dalam kejahatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi mereka. Kisah Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa surah. Di antaranya dalam surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara, dan surah Al-Ankabut. Akan tetapi yang paling banyak menyebutkan kisah Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam ada pada surah Al-A'raf dan surah Hud. Adapun kesyirikan yang mereka lakukan, mereka menyembah sebuah pohon yang namanya Al-Aikah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kazzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Iza qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ketika Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam disebutkan oleh sebagian para salaf bahwa beliau diberi gelar sebagai Qotibul Anbiya karena beliau sangat fasih dalam berbicara. Kemudian Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam mendakwahi mereka dengan mengatakan, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa ta'suduna an sabilillahi man amana bihi. Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah.
wa tabghunaha iwaja, dan ingin membelokkannya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya di zaman Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ada orang-orang yang menghalang-halangi orang-orang yang hendak ke tempatnya Nabi Syuaib dan menakut-nakuti orang-orang untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam berkata, "Wazkuru iz kuntum qalilan faqassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin." Dan ingatlah ketika kalian dulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karenanya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam menasihati kaumnya untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kaumnya tentang kesudahan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Para ulama mengatakan bahwa nasihat Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ini menggabungkan antara targhib dan tarhib, yaitu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam memotivasi untuk mendapatkan tambahan nikmat dengan bertakwa dan ancaman tentang kebinasaan kaum-kaum terdahulu. Kemudian Nabi Syuaib berkata kembali, "Wa in kana taifatum minkum amanu billazi ursiltu bihi." Jika ada segolongan daripada kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, wa taifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumullahu bainana. Dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumannya di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah hakim yang terbaik. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa perkataan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ini menunjukkan betapa lembutnya beliau dalam menyampaikan hujah agar kaumnya bisa berpikir. Saking lembutnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, seakan-akan beliau mengatakan, kalau kalian tidak beriman, maka tunggulah apa yang akan terjadi. Padahal telah pasti bahwasanya yang tidak beriman akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemuka itu berkata dengan sombongnya, "La nukhrijannaka ya Syuaibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina." Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Kemudian Nabi Syuaib pun berkata, "Walau kunna karihin." Dan apakah kalian akan mengusir kami walaupun kami tidak menyukainya? Qad tarayna 'alallahi kaziban in udna fi millatikum ba'da iz nazzanallahu minha. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar atas nama Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dari perkataan ini, para ulama hilaf tentang apakah Nabi Syuaib dulunya beragama seperti kaumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dulu Nabi Syuaib menyembah berhala, kemudian sadar dan tidak ingin kembali lagi kepada kekufuran. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi Syuaib tidak pernah melakukan kesyirikan. Wallahu alam. Ketika Nabi Syuaib dan pengikutnya telah diancam oleh kaumnya, maka yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam adalah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang tidak hanya memprovokasi Nabi Syuaib dan pengikutnya, melainkan juga memprovokasi orang-orang yang belum beriman di antara mereka. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Setelah kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam mengatakan demikian,
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka. Di dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada 3 azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Nabi Syuaib. Yang pertama adalah azab berupa gempa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-91. Fa akhazathum murrajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati di dalam reruntuhan rumah mereka dalam kondisi tersungkur. Yang kedua adalah azab berupa suara keras yang menggelegar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-94. Walamma ja'a amruna nazzayna syu'aiba walazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil lazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang menggelegar, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Yang ketiga adalah azab berupa awan gelap dengan petir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-189. Fakazzabuhu fa akhazahum azabu yaumiz zulah innahu kana azaba yaumin azim. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang awannya gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan bahwa kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam ditimpa azab berupa gempa, karena mereka juga berusaha menggoncangkan iman kaumnya untuk tetap kufur. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Madian, mereka dibuat kepanasan tanpa angin sama sekali. Dan disebutkan bahwa mereka mengalami kepanasan yang sangat parah selama 1 pekan. Maka tatkala mereka keluar, mereka senang karena melihat awan yang dikira akan memberikan kesejukan, padahal awan tersebut adalah azab bagi mereka. Maka tatkala mereka telah berada di bawah awan tersebut, maka bergetarlah bumi yang mengguncang mereka. Kemudian datanglah petir-petir yang menyambar mereka, serta keluar suara yang menggelegar, sehingga akhirnya mereka meninggal dengan 3 azab. Akhirnya kemudian setelah kejadian itu, pergilah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam bersama kaumnya dan meninggalkan kaumnya yang kafir itu seraya berkata, Ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasatu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku telah menasihati kalian. Bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dan kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.